Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Balwe Service. Kali ini saya kedatangan motor Honda Grand bosku. Informasi dari konsumen, motor ini minta diganti gearnya, minta diganti gear set. Jadi depan, belakang, sama rantainya. Langkah awalnya kita buka dulu tutup gear depannya. Nah, ini pakai baut ukuran 8, bisa dibuka pakai kunci T8. Nah, cara bukanya seperti ini, pelan-pelan bosku, biar nggak lecet. Seperti ini sambil ditekan sedikit persnelingnya. Nah, setelah terbuka, kita buka dulu baut 10-nya, baut yang nempel atau yang mengunci gear depannya ini cukup diketok pakai tangan sampai bunyi dek begitu, pakai hentakan bosku. Kalau diputar biasanya ngikut. Ini caranya, persnelingnya atau giginya dimasukkan dulu, dimasukkan satu aja biar dia mengunci. Kalau diputar dia nggak ngikut muter juga. Oke, ini udah kebuka, tinggal buka kancingnya. Nah, udah selesai bosku, gampang banget. Langkah berikutnya kita buka katen kasnya terlebih dahulu bosku. Ini penguncinya pakai baut 10. Untuk yang depan membukanya pakai obeng, dan untuk yang belakang bisa dibuka pakai kunci T10. Tuh, kita buka bagian baut atas sama bawah seperti ini. Jika kondisinya bautnya ini agak keras, bisa pakai kunci sok bosku. Jangan dipaksakan pakai kunci T. Jadi kita gunakan cara apapun supaya memudahkan kita bekerja. Nah, ini tinggal baut yang terakhir. Jadi bautnya cuma ada 4 bosku, yang depan, atas, bawah, sama yang belakang ini. Nah, sekarang kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, yang bagian bawah sudah terlepas. Untuk yang bagian atasnya ini tinggal tarik ke atas sedikit, terus kita tarik keluar seperti ini bosku. Gampang banget ini mah. Oke bosku, ini sudah terbuka
rodanya. Sekarang kita tinggal buka mur pengunci gearnya. Nah, ini pakai kunci shock 12, lalu kita dorong pakai hentakan seperti itu nggih bosku, biar gampang kebukanya. Untuk cara ngebukanya sendiri ini cukup seperti ini nggih bosku. Jadi dibiarkan di tromolnya, dibiarkan nempel di tromolnya seperti ini, biar ada tahanan untuk ngebuka mur 12 nya. Dan tahanannya itu sendiri bisa dari bannya ini yang nempel ke lantai nggih bosku, bukan pelek. Jadi peleknya aman, nggak bakalan kegores. Nah, sekarang waktunya kita unboxing barang yang sudah kita dapatkan. Ini mereknya adalah Federal Part. Untuk merek ini menurut saya sudah bagus. Yang menurut saya bagus adalah ini contohnya Federal Part, ada juga Aspira, ada juga yang menurut saya paling bagus adalah AHM. Dan untuk saat ini yang terbaru itu ada yang namanya rantai, dia udah pakai o-ring. Nah, jadi fungsinya o-ring itu supaya rantainya itu nggak gampang bunyi kemercek gitu nih bosku. Nah, kalau untuk di tempat saya belum ada yang jual dan peminatnya pun masih belum ada. Nah, setelah di unboxing, saatnya kita proses pemasangan gearnya nggih bosku. Untuk posisi pemasangannya itu cukup mudah sekali ditentukan. Nah, jika Anda bingung, bisa pakai patokan dari tulisannya, atau jika tidak begitu, kalian bisa contoh dari gear sebelumnya, sebelum kita buka yang tadi, atau gear yang lawas nggih bosku. Kalau dibalik ini gak bakalan bisa, karena di situ gearnya sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Contohnya seperti gearnya Revo, di sana lubang-lubangnya sudah ada tempat untuk murnya. Oke bosku, ini murnya sudah terpasang semuanya. Sekarang tinggal kita kencengin. Nah, cara ngencenginnya hampir sama seperti saat melepasnya tadi nggih bosku. Pakai hentakan seperti ini biar kuat, biar nggak gampang lepas murnya. Jika kalian punya kunci torsi itu lebih bagus, karena nanti murnya bisa kenceng dengan rata. Oke bosku, gear belakang sudah selesai. Sekarang kita pasang gear depannya. Untuk proses pemasangannya ini tetap diingat, yang ada tulisannya atau yang ada logonya itu di bagian luar seperti ini nggih bosku. Nah, terus kancingnya kita masuk. Setelah masuk, sedikit di tengah-tengah asnya itu ada jalan untuk merubah posisi dari kancingnya. Nah, nggak bisa kalau dimasukin mentok, nggak bisa. Jadi dimasukin setengah seperti itu lalu diputar. Jadi supaya bisa menyesuaikan dengan lubang baut gearnya. Ini kita cukup pasang seperti ini dulu. Kalau udah terpasang semua baut-bautnya,
baut 10-nya kita pasang yang bagian belakang terlebih dahulu. Oke bosku, ini posisinya rodanya sudah saya pasang. Nah sekarang tinggal kita pasang rantainya saja. Jadi kita masukkan ujung rantainya di bagian bawah armnya nggih bosku, seperti ini. Lalu kita tempelkan pada gear depannya. Nah setelah nempel di gear depannya, terus kita puter ke belakang nggih, gear depannya, lalu kita tarik ke belakang rantainya. Untuk proses penggantian seperti ini, cara pasangnya itu cukup mudah, bisa dibilang mudah. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak perlu lagi mengakali sesuatu yang emang sudah seharusnya diganti. Beda ceritanya kalau yang diganti itu hanya gearnya, misalkan diganti gear belakangnya saja. Nah kemungkinan itu kita perlu untuk menyetel ulang rantainya. Kadang pun kalau sudah kita setel itu masih miring atau kendor kenceng gitu nggih bosku. Karena ini baru, kita hanya cukup untuk penyetelan saja. Jadi untuk cara penyetelannya, kita cari posisi yang paling lurus antara gear depan dan gear belakang. Jadi rantainya itu benar-benar lurus, simetris, dan tidak miring kanan kiri. Kenapa begitu? Kalau posisi pemasangannya itu miring sebelah, miring ke kanan ataupun miring ke kiri, itu bisa menyebabkan bunyi dalam beberapa waktu setelah penggantian. Nah jadi untuk pemasangannya, meskipun hanya mengganti gear set, tetap hati-hati nggih bosku, karena pemasangan ini sangat penting untuk keawetan motor konsumen. Nah ini udah selesai, tinggal pasang kancing rantainya. Untuk posisi pengancingnya ini diusahakan menghadapnya seperti ini nggih bosku, supaya jika nanti ada semacam kerikil atau dia berbenturan dengan sesuatu, dia nggak gampang lepas. Oke bosku, sekarang proses penyetelan rantainya nggih. Nah yang pertama kita kencengin dulu baut setelan rantainya yang sebelah kiri. Nah ini jangan terlalu kenceng dulu, karena nanti kita perlu untuk menyetel yang bagian kanan. Nah kadang kan suka ada ini rantainya udah benar-benar lurus antara gear depan dengan gear belakang, tapi jika dilihat dari spakbornya sama bannya itu miring. Nah kalian jangan berpatokan sama spakbornya nggih bosku. Patokannya itu adalah rantainya gear depan sama gear belakang itu lurus, yang pertama. Yang kedua adalah dari armnya, kita ngeceknya dari armnya kanan kirinya itu udah bener-bener center apa belum. Kalau misalkan kita nyetel rantainya itu udah benar-benar lurus, saya pastikan antara arm kanan sama kiri itu udah pasti lurus. Untuk spakbornya sendiri kenapa miring, itu kita bisa atur ulang
atau bisa kita kondisikan spakbornya, bukan dari setelan rantainya. Oke bosku. Oke bosku, untuk penyetelan rantainya udah benar-benar selesai. Terus baut-bautnya yang bagian belakang pada bagian komponen belakang juga udah selesai, udah kenceng semua. Sekarang tinggal kita kencengin baut 10 yang tadi yang saya bilang kita kencengin nanti di akhir. Nah, untuk cara ngencenginnya cukup ditahan pakai kaki nggih bosku, roda belakangnya, lalu kita kencengin baut 10-nya. Oke. Kalau menggunakan gigi persneling yang dimasukkan itu tidak bisa, karena kalau kita ngencengin baut gear itu pasti larinya ke belakang. Nah, kalau larinya ke belakang otomatis gearnya juga bakalan tetap ngikut. Beda sama tadi ketika kita membuka bautnya. Oke bosku, ini udah selesai. Sekarang tinggal kita pasang ulang katen gasnya. Nah, untuk pemasangannya ini di hati-hati sendiri, dipaskan sampai benar-benar pas, kanan kiri depan belakang kita cek semua sampai dia masuk pada posisinya. Nah, ini udah pas nggih bosku untuk bagian penampakan kirinya. Nah, setelah itu, setelah kita rasa udah pas yang bagian sini, kita kancing dulu seperti ini, nggak perlu diseritin dulu. Nah, kita cek yang bagian kanannya udah benar-benar pas apa belum. Nah, jika belum pas, tinggal kita cari posisinya sampai dia pas. Nah, seperti ini nggih bosku, dia sudah presisi. Sekarang tinggal kita pasang semua baut-bautnya. Untuk bagian-bagian bautnya jangan sampai lupa baut mana yang aslinya. Maksudnya itu begini, jadi misalkan baut ini ditaruh di depan, nggak bisa, soalnya tingkat kepanjangannya berbeda nggih bosku. Untuk yang bawah ini pakai baut yang lebih pendek biar dia enggak nyenggol dengan gearnya. Untuk yang bagian atas itu bisa lebih panjang. Untuk yang depan pun sama, tingkat kepanjangannya lebih panjang daripada baut satu yang di bawah itu nggih bosku. Jangan sampai lupa baut mana yang harus dipasang, jangan sampai ketuker. Sekarang tinggal proses pemasangan baut yang bagian depan. Nah, untuk yang bagian depan ini hati-hati biar dia enggak jatuh.
Nah, seperti itu cara pasangnya. Tinggal kita putar ke kanan sampai dia kenceng. Nah, untuk KTN kasnya sendiri bisa sambil dipegang supaya posisinya tidak berubah. Oke bosku, dikencengin sampai benar-benar kenceng supaya enggak bergetar KTN kasnya. Nah, tinggal bagian yang belakang kita kencengin juga. Oke bosku, kencenginnya cukup sampai bunyi dek gitu. Lalu kita putar, kita cek apakah rantainya ini bersentuhan dengan KTN gasnya atau tidak. Dan ternyata ini udah pas banget nih bosku. Oke bosku, tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika video-video ini video-video saya bermanfaat untuk kalian. Silahkan kalian praktekkan di rumah dimanapun jika ini berguna dan sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Baloi Service. Ciao.